nggak tahu, saya nggak ngerti kalau ditanya kenapa, saya cuman ya kenapa gitu loh, cuman itu aja. Terus buktinya udah terjadi, ya inilah saya harus menerima semua akibatnya. Dengan kejadian ini saya sebetulnya sudah banyak mengecewakan orang ya, termasuk saya. Kalau bicara pengaruh pastinya ya dulu ya 20 tahun yang lalu itu kan lingkungan ya, lingkungan. Tapi kalau sekarang ini sih nggak ada pengaruh dari mana-mana, tidak. Dan itu saya lakukan murni, saya lakukan sendiri dengan suami ya cuma berdua aja, nggak ada. Kalau sekarang ini kan mungkin karena pekerjaan terlalu sibuk banget saya karena saya coba-coba ambil sinetron. Tapi itu sebetulnya fisik sih tidak boleh dibohongin ya. Kenyataannya fisik saya nggak kuat. Saya ngambil sinetron sambil udah ada stripping, udah ada beberapa program yang sudah saya kontrak. Nah ini saya coba ngambil stripping untuk sinetron. Tahu sendiri kan kalau sinetron ya dari pagi ketemu pagi. Dari awal-awal sih ya nggak bisa, cuman tahan tidur gitu aja ya, nggak ngantuk. Tapi kesana-kesananya juga kembali lagi ya capek, yang ngerasain capek, yang ngerasain ngantuk. Nggak ada efek yang menguntungkan, nggak ada sama sekali sebetulnya. Ya cuman mungkin karena kepingin saya agar nggak ngantuk, nggak capek, itu aja tujuannya, cuman itu aja sih. Nggak ada kepingin kurus, kepingin apa tuh nggak ada, terbesit. Cuman biar saya syuting itu lancar gitu aja. Ternyata juga nggak juga gitu loh, susah ngelawannya, susah gitu loh. Udah kayak kena kayak sugesti gitu loh, jadi susah ngelawannya gitu. Ya kadang-kadang kalau suami lagi marah besar gitu, maksudnya suami itu marah itu bukan marah marah udah kamu udah gitu ya berhenti gitu, tapi nanti begitu lagi gitu aja selama 5 bulan berturut-turut kemarin. Bisa setiap mau kerja aja, setiap berangkat kerja aja. Tapi kalau weekend gitu ya, hari Sabtu Minggu saya nggak pernah, karena saya harus keluar sama keluarga besar saya. Liburan kemana, tidur di hotel mana, mungkin ke puncak, mungkin kemana. Jadi kan barengan gitu. Kemarin habis lebaran juga saya bawa keluarga besar saya 35 orang ke Bali, hampir 10 hari ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak ini saya nggak makan juga nggak apa-apa. Setelah pulang dari Bali kembali lagi ke aktivitas saya, itu muncul lagi kayak momok gitu loh. Susah saya ngelawannya. Makanya dengan kejadian ini saya sebetulnya sudah banyak mengecewakan orang ya, termasuk kayak masyarakat Indonesia, netizen, penggemar saya, fan saya, terus kayak bapak-bapak kepolisian sudah bikin mereka repot, keluarga terutama. Dan yang paling utama adalah Allah yang selama ini memberikan saya keindahan, rezeki, dan saya masih dipercaya di TV mana-mana aja. Tapi semua saya salah gunakan hanya dengan barang yang terlarang itu. Nggak tahu, saya nggak ngerti kalau ditanya kenapa, saya cuman ya kenapa gitu loh, cuman itu aja. Terus buktinya udah terjadi, ya inilah saya harus menerima semua akibatnya. Pada saat pertama saya merasa bahwa saya ini public figure yang seharusnya harus memberikan contoh baik, memberi sari tauladan kepada masyarakat tentunya ya. Tapi saya salah gunakan semuanya dengan barang yang merusak kita. Sebetulnya itu merusak kita semua. Makanya saya menghimbau untuk semua masyarakat kalangan apapun
jangan sekali-sekali atau mencoba-coba. Kalau sudah mencoba itu sudah susah untuk menghindari. Ya akhirnya akibatnya ya yang menyelesaikan semua yang kejadian ini. Pasti nggak akan mungkin lolos dari ini, nggak mungkin pasti lolos. Pasti kita akan terjadi seperti ini. Makanya saya bilang nanti kepada Bapak Polisi saya meminta untuk kalau bisa saya mohon direhab. Itu aja, mudah-mudahan doain ya, mudah-mudahan saya bisa direhab. Saya sedih Mbak, sedih sama keluarga saya. Karena yang hancur bukan diri saya sendiri, kalau terutama saya pasti hancur ya. Tapi yang paling hancur pasti keluarga saya. Saya belum siap telepon ibu saya. Semua kakak-kakak saya sudah ketemu saya, sudah nengok, sudah telepon saya, tapi ibu saya yang belum. Saya belum siap. Saya kasihan, ibu saya sudah tua. Saya dengar aja juga ibu udah sakit-sakit. Karena yang tahu pertama kali justru ibu saya. Kejadian ini pertama kali yang tahu ibu saya, adik-adik saya belum, keluarga saya belum. Ibu saya nonton TV karena ibu saya kan mungkin pagi udah bangun. Pas berita saya keluar, ibu saya lari-lari ketok-ketok pintu, adik-adik saya belum ada bangun. Itu Nunung kenapa, cuman itu aja ibu saya yang pertama. Sampai sekarang yang masih sesek di dada saya itu cuman ingin ngobrol sama ibu, cuman belum siap saya. Kalau anak-anak support saya dan anak-anak bilang, Mbak, saya masih bangga menjadi anak mama. Dia bilang, cuman ibu saya yang lain, ibu saya aja. Bagaimana sih Bapak semua punya ibu kan, kalau ngalamin seperti saya udah mengecewakan orang tua yang segitu. Bagaimana saya membayangkan ibu saya di kampung, punya tetangga banyak kiri kanan. Ibu saya sampai belum berani keluar rumah. Saya itu kepinginnya itu cuma membahagiakan keluarga aja. Jadi saya tidak akan pernah di depan keluarga tuh mengeluh apa-apa. Yang penting pokoknya keluarga saya bahagia. Apa yang mereka mau sekolahnya di mana, apa yang mereka mau sekolah, untuk milih sekolah di mana, yang penting saya bisa mampu. Padahal saya sendiri mungkin sudah nggak mampu ya. Kalau gaya hidup saya nggak pernah dengan siapa-siapa, saya nggak pernah saya pamer-pamerkan di mana-mana, dan semua orang juga nggak ada yang kecurigaan sama sekali. Tidak saya bangga-banggakan ya, cuman untuk stamina itu aja, dari itu aja. Cuman stamina juga kesananya akhirnya nggak ngedapatin apa-apa sebetulnya. Apa sih ini artinya? Saya kadang-kadang kalau sudah menggunakan itu, apa sih? Saya ngantuk ya, tetap aja ngantuk, nguap terus masih. Kalau di tempat syuting sampai dibilang teman-teman ngantuk melulu gitu, sama capek ya tetap capek. Tapi ya itu tadi, untuk itu apa ya, untuk melawan itu memang susah sekali. Ketakutan masih ada, Mbak. Pasti ketakutan pasti ada. Kalau ketakutan nggak ada, saya pasti makanya nggak ngumpet-ngumpet. Saya nggak ketakutan masih ada. Itu selalu, sampai kapan ini, pasti sampai kapan, dan ini pasti cuma itu aja dalam pikiran saya. Pastinya kalau itu sudah selesai kan, saya sudah kembali ke dunia saya lagi. Saya tinggalkan semuanya itu yang sekarang ini baru saya tinggalkan ya. Mudah-mudahan mereka masih menerima saya, masih ngasih kepercayaan ke saya ya. Alhamdulillah, itu aja. Saya tetap akan bekerja, saya tetap akan kameni dunia saya. Saya masih banyak tanggung jawab yang harus saya selesaikan di luar ini. Buat teman-teman semuanya yang sudah menjenguk maupun yang belum, saya tetap mengucapkan terima kasih. Mungkin kalian juga masih ada kesibukan yang mereka kerjakan. Pokoknya saya terima kasih atas supportnya. Itu yang membuat saya juga lega, karena
teman-teman juga masih banyak yang menunggu saya, makanya cepat-cepat proses ini agar cepat-cepat terselesaikan, lancar, dan teman-teman masih menunggu saya untuk bisa bekerja bareng lagi.